berjanji aku beban. La ilung kula ilung, la ilung badan asam, kulina yang saya bingung, dipikir mengenai wawai. Lamun letakir makau saya dapat jawab, segala jodoh di pulau saya kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Dewan Juri dan para pendengar setia cerita Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengarungi waktu dan menyelangi kisah dari tanah lampir. Dengarlah kisah seorang pemuda yang hidupnya berubah dengan kesabaran, kebaikan, dan petunjuk dari mimpi. Ya, pemuda tersebut adalah Daumas. Siapkan telinga dan imajinasi kalian, karena petualangan akan segera dimulai. Pada zaman dahulu, di daerah Lampung masih dipenuhi hutan belantara yang lebat. Di hutan belantara tersebut beraneka jenis tumbuhan. Ada sengon, merbau, dan lain-lain. Di sela-sela hutan tersebut tumbuh tanaman semak perda yang dapat dijadikan bahan makanan dan bahan obat-obatan. Hewan-hewan di Lampung juga sangat beragam. Ada hewan besar seperti gajah dan badak dan juga harimau. Ada juga hewan kecilnya seperti tupai, burung, dan juga ular yang dapat ditemukan di mana saja. Disitulah tinggal seorang pemuda bernama Daumas. Dia tinggal sendiri di sebuah gubuk reot pinggir sungai. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, dia tinggal sendiri di gubuk peninggalan mereka. Warga desa sering meremehkan dan menghinanya karena kemiskinannya. Meski demikian, Daumas tetap sabar dan tidak menyimpan dendam. Suatu hari, Daumas ingin pergi memancing. Teman-teman, ayo mancing bareng Daumas. Nanti ikannya kita bagi dua ya. Ubur-ubur ikan lele, mancing les. Sepulangnya, sudah diri mancing, dia terkejut melihat gubuknya terbakar habis. Dia tidak memiliki tempat tinggal lagi. Akhirnya, dia pun tertidur di bawah pohon dekat bekas gubuknya. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan sosok kakek tua berjambut putih yang memberi. Daumas, pergilah ke arah selatan. Di sana ada sungai besar
mondok dan kadang ia bersemedi dan berlatih ilmu kanuragan. Suatu malam, ia dianugerahkan 2 senjata sakti berupa sebilah pedang dan 1 tongkat kayu berbentuk ular. Kesaktiannya digunakan untuk menolong penduduk desa dari ancaman hewan buas. Suatu malam, ada orang pencuri yang berusaha mencuri senjata pusakanya. Jangan berisik! Oke, Tim. Joko Sadi pergi. Saatnya kita ada senjata pusaka. Kekuatan gelap ya? Gak ada lampunya dong. Waduh, ngeri juga. Saat mereka memasuki rumah Sultan Thomas, raksasa menghalangi pintu depan dan buaya raksasa menunggu di pintu belakang. Alamak, besar kali weh. Ular dan buaya fitness ini mah. Siapa yang berani ambil senjata Sultan? Ampun bang, kita cuma nyasar dari warung kopi. Mereka tidak sadar bahwa Sultan Thomas sudah berada di dekat mereka. Siapa bilang saya pergi jauh? Orang saya cuma ke warung beli mie instan. Ampun Sultan, kopinya doang. Siluman, bungkus buat makan malam. Baiklah, saya ampuni. Tapi besok kalian bersih-bersih desa ya. Deal? Baiklah, sekarang kita makan bersama dulu supaya besok lebih kuat bersih-bersihnya. Baik Sultan, alangkah baiknya weh Sultan Thomas ini. Kisah Sultan Thomas menyebar luas hingga banyak orang yang ingin tinggal di dekat perkebunan. Daerah tersebut berkembang menjadi perkampungan yang makmur dan Sultan Thomas diangkat menjadi pemimpin yang adil dan dihormati oleh warga-warganya. Makam Sultan Thomas juga berada di desa Sidamukti, kecamatan Cikampur, Lampung Tengah. Juga makam tersebut tidak pernah terendam air. Meskipun di dekat sekitarnya tergenang air. Begitulah kisah Sultan Thomas, kisah pemuda miskin yang berubah berkat kesabaran, kebaikan, dan petunjuk dari mimpi. Sebelum saya akhiri, bolehkah saya berpantun? Boleh. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Disiram hujan, tumbuh subur. Cakep. Hidup bijak dan berani tulus akan dikenang sepanjang umur. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang.